Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita alhamdulillah sudah merayakan hari kemerdekaan, memperingati ya. Jadi yang kita lakukan siang tadi itu bukan kemerdekaan, tetapi memperingati kemerdekaan. Itu intinya ya, itu yang harus diingat tuh. Jadi kalau diingat itu belum tentu sekarang kita ini sedang merdeka, karena ini adalah memperingati. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang di dunia ini mayoritas negara itu secara zahir sudah tidak ada penjajahan lagi, kecuali mungkin hanya di Palestina yang ada itu. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan Palestina dari jajahan-jajahan yang ada. Amin, karena memang setahu saya ya di negara ini tidak ada lagi, hanya itu saja. Nah, jadi pada akhirnya apakah kita mengatakan bahwa kemerdekaan ini ada di dunia saat ini? Ya, secara tasawur penjajahan kolonisasi, ya itu cuma tinggal satu sekarang ya yang terjadi di Palestina itu tadi. Adapun di seluruh dunia sudah tidak ada. Nah, tetapi kolonisasi ini akhirnya berpindah kepada bentuk kolonialisme yang lain, kepada bentuk kolonisasi yang lain, kolonisasi kebudayaan, kolonisasi ekonomi, kemudian ideologi dan lain sebagainya, termasuk kebudayaan di situ. Jadi tidak sepenuhnya kita itu sedang dalam kemerdekaan, yang mana pada akhirnya kita itu harus kembali kepada definisi kemerdekaan yang dimaksud. Nah, pada tanggal 17 Agustus ini tadi begitu ya, kalau kita itu memperingati kemerdekaan itu dengan cara mengaji, alhamdulillah, dengan cara mengadakan majelis ta'lim. Karena memang kemerdekaan yang hakiki bagi setiap muslim itu adalah merdeka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama di dalam dirinya itu ada selain Allah, maka dia itu akan selamanya terjajah begitu. Nah, cuman itu kan perjalanan pribadi masing-masing ya, bukan sebagai perjalanan suatu negara, suatu bangsa. Nah, adapun perjalanan suatu bangsa itu dia harus merdeka dari apa? Dari perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang untuk menggapai tujuannya. Maka orang yang bertujuan ingin menjadi dokter itu harus bisa ke sana. Makanya kemerdekaan orang yang ingin menjadi dokter itu tatkala dia mampu menggapai cita-citanya. Orang yang ingin menjadi psikolog ya begitu, orang yang mau jadi kiai ya begitu. Jadi kesetaraan di dalam peluang itu yang harus dijamin di negara Indonesia ini, kesetaraan dalam peluang, kesetaraan di dalam melaksanakan ideologi, kesetaraan di dalam melaksanakan agama, itu yang harus ada. Dan itu nanti akan sangat bergantung kepada regulasi-regulasi yang dibikin oleh pemerintah. Dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu akan tergantung kepada orang-orangnya. Dan orang-orangnya inilah akhirnya nanti yang akan menjadi determiner pada hukum adat begitu. Bagaimana atau kemana Indonesia ini menuju, apakah kembali dijajah oleh semua yang menghalangi tujuan kita atau malah merdeka. Nah, jadi ada kontemplasi di sini ya, supaya kita ini betul-betul sadar bahwa yang kita lakukan itu bukan kemerdekaan, tetapi baru mengingat, memperingati kemerdekaan dari kolonialisme, bukan menuju kepada kemerdekaan yang hakiki. Nah, menarik karena pada para kiai pada tanggal 17 itu banyak sekali yang berorasi, berpidato. Kemudian saya menemukan ada dua orang yang saat ini sifat dan sikapnya itu sangat berseberangan, yaitu si Imad laknatullah alaih dan Habib Rizik Syihab ya, HRS. Ini ada dua pidato di hari kemerdekaan. Yang mana uniknya kedua pidato ini stylenya sangat berbeda. Stylenya sangat berbeda, gayanya berbeda, dan materi yang dibahasnya pun berbeda, sehingga kena kepada hatinya itu berbeda juga. Kita akan saksikan dua-duanya ya. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena
perkataan itu akan menunjukkan i'tiqad. Jadi perkataan itu adalah lisan, ini adalah tarjuman, penerjemah dari i'tiqad. I'tiqad itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini. Nah, sehingga melihat dari perkataan dan pembicaraan itu, kita bisa melihat apa yang ada di dalam isi hati. Nah, maka dari itu kita bisa melihat sebetulnya kemana arah ideologi seseorang tatkala dia itu berkata-kata, dan kemana arah cita-cita seseorang tatkala dia itu berkata-kata. Dan kita akan melihat dari perkataan Imaduddin laknatullah alaih dengan perkataan Habib Rizik Syihab, kita akan melihat apa yang ada di dalam diri mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka dari perkataan yang mereka ucapkan pada pidato kemerdekaan ini. Kita langsung simak saja. Yang pertama ini kita akan saksikan si Imad laknatullah alaih. Kita mulai ya. Kita tidak pernah mengasah golok untuk menghadapi penjajah. Kita dilahirkan di masa merdeka, tetapi dengan semua nikmat Allah yang Allah berikan dalam kedamaian, ketentraman itu tidak akan pernah untuk memupuskan di dalam hati-hati setiap bangsa Indonesia jiwa-jiwa perlawanan. Jika suatu hari, suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, apakah kalian wahai putra-putri Indonesia akan siap mengusir mereka kembali? Akan siap berjuang hancurkan mereka? Tidak ada lagi kata bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu penjajah menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 200 tahun sebagai bangsa yang merasa dirinya hina, bangsa yang inferior, bangsa yang tidak ada keunggulan di atas bangsa lainnya. Oke, sampai sini dulu ya. Ini video sudah banyak dipelintir sama PWILS begitu. Kalau kita melihat hanya dari perkataannya saja, ini kan umum ya. Bangsa Indonesia itu keturunan yang mulia, kemudian banyak dulu selama 200 tahun penjajah datang ke kita menjadikan bangsa kita inferior. Kemudian kita ini sekarang menjadi merdeka, maka jangan sampai mau kita itu dijajah lagi begitu. Nah, ini perkataan seperti ini karena dari awal si Imad itu sudah punya pikiran bahwa Bani Ba'alwi ini adalah penjajah, setidaknya itu penjajahan spiritualitas. Oh, itu sudah banyak yang yang disangkut-sangkutkan ke sana. Dan tidak jauh apabila santri-santrinya juga mikirnya ke sana begitu. Karena auranya itu kuat sekali. Kalau si Imad yang ngomong kayak gitu tuh, auranya kuat sekali. Ini aura mengarah ke siapa itu, ke Ba'alwinya itu kuat sekali auranya. Zon sangkaan kita ya. Karena ya orang yang mengatakannya si Imad begitu. Kalau yang mengatakannya orang lain tidak akan seperti itu. Dan itu telah lama menjadikan bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengerti keagungannya. Namun hari ini sayonara. Sebentar ya. Katanya kan in akramakum indallahi atqakum. Katanya kan begitu. Lah kemudian tanakud sudah dalam pikirannya ini. Tapi kita ini bangsa-bangsa yang besar. Ya, saya emang gak peduli gitu ya. Anak cucu siapa saya emang gak peduli. yang jelaskan diri kita. Kalau kepada orang lain begitu, itu ada haknya kita untuk menghormati. Kalau diri kita sendiri mah ya kita mah jadi alim yang betul, mengamalkan ilmu yang betul, berakhlak yang betul dan sebagainya. Selamat tinggal rasa inferioritas bagi bangsa Indonesia. Siapapun bangsa di dunia ini, kami bangsa Indonesia mengiklankan, kami bangsa Indonesia memproklamirkan, kalian harus dengar suara kami. Kami mau bersahabat dengan siapapun bangsa-bangsa lain, tetapi kami tidak pernah mau dijajah. Kami bisa bersahabat dengan siapapun, tapi kalau kalian ingin menjadikan bangsa Indonesia dan negeri kami tercinta sebagai jajahan, maka kalian harus berhadapan dengan setiap putra-putri Indonesia
kalian harus mempersiapkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi keberanian putra-putri Nusantara yang bagaikan harimau-harimau Sumatera, yang bagaikan badak-badak Banten, yang tidak mungkin akan mundur untuk menghadapi siapa saja orang yang ingin menjajah bangsa dan negeri ini kembali. Siapkan saja rudal kalian, hai bangsa-bangsa lain. Siapkan keberanian kalian yang paripurna untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Oke, itu seolah-olah ada satu bangsa tertentu begitu ya yang nyiapin rudal-rudal untuk menjajah bangsa Indonesia. Ini kan memberi delusi ya, jadi omong kosong begitu. Perkataan yang tidak ada wakilnya. Mana negaranya yang mengarahkan rudal-rudal ke Indonesia sehingga kita itu siap untuk berperang begitu? Nggak ada. Ini omong kosong saja. Kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya. Sebentar ya, ini juga perkataan yang tidak ada wakilnya. Kami, siapa kami itu? Ya, apakah kami itu kamu sama kelompok kamu? Hei Imad, begitu. Kami itu siapa? Kami apa kita? Kami apa kita? Kemudian kalau mengatakan milik Nusantara, apa yang dimaksud dimiliki di sini? Apakah mutlaq tasarruf atau apa? Ya, apa ini? Ini omong kosong. Ya, tidak ada juntrungannya begitu. Ini bukan perkataan yang keluar dari realita. Yang akan menikmati kemuliaannya tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian siapa saja yang bukan bangsa Indonesia boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin jadi tuan, di negeri kami ini punya kakek, di negeri ini kami punya leluhur, maka siap-siap kalian akan berhadapan dengan kemuliaan dan kehormatan putra-putri Nusantara, kami bangsa Indonesia. Kami tidak akan biarkan lagi kalian merasa lebih tinggi di tanah Nusantara ini daripada kami putra-putri Nusantara. Jika kalian masih saja... Oke, udah itu. Nah ini lucu ya, perkataan tidak ada kenyataannya. Ini nanti kalau misalkan sudah bangsa Indonesia, kemudian menyempit lagi kan, di Sunda kan udah Sunda begitu. Nah, Sunda Wiwitan, Sunda ini memiliki memiliki leluhur yang agung, memiliki peradaban yang modern dan lain sebagainya. Pola pikir fasih seperti ini itu tidak diterima ya. Di dalam Islam saya katakan begitu. Di dalam Islam itu tidak diterima. Tatkala kita sudah muslim, tatkala kita sudah terikat dengan satu ikatan yang namanya Islam, maka ikatan kita itu adalah ikatan keislaman itu. Nah nanti kalau misalkan mau di dalamnya ya ada yang lebih dekat. Nah itu kan nanti masuk ke dalam madzhab yang mana tatkala kita membicarakan Islam secara keseluruhan, madzhab itu kan jangan dibawa-bawa begitu supaya terlihat besar. Dan itulah yang seharusnya diperjuangkan di Indonesia sebagai umat muslim begitu. Bukan cuman koar-koar ya, oh mana rudal. Nggak ada, ini apa wakinya ya. Penjajah yang tadi saya katakan yang sebenarnya menjajah Indonesia dari para oligarks ya, para oligarki, kemudian dari para pemegang kapital, para pemegang saham, para pemegang modal, para pemegang kebijakan yang mana sudah amat sangat nyata masyarakat itu banyak yang dirugikan secara real, itu tidak disenggol sama sekali sama si Imad laknatullah alaih ini. Malah ceramahnya itu terkesan saya katakan terkesan begitu ya. Kalau terkesan itu memang tidak bisa dibuktikan secara lafaz, nggak ada lafaznya itu. Cuman karena yang ngomongnya itu si Imad, ini terkesan memojokkan kepada satu etnis tertentu begitu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana pidatonya Habib Rizik ya pada kemerdekaan itu. Kita saksikan ya. Namun demikian, kita harus memahami bahwa makna kemerdekaan yang umum dipahami oleh banyak orang
adalah bebasnya kita dari suatu penjajahan. Padahal makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bebasnya kita dari segala bentuk kezaliman dan penindasan, serta bebasnya kita dari segala kesesatan dan kemaksiatan. Oke, nah ini lebih konkret yang dikatakan oleh Habib Rizik itu. Jadi memperingati kemerdekaan, yaitu bebas dari penjajahan, bebas dari kolonialisme, itu adalah pembuka supaya kita itu bebas dari segala bentuk kezoliman dan kemaksiatan. Jadi kitanya jangan menzolimi diri kita sendiri, orang lain pun jangan sampai menzolimi kita. Itu intinya. Karena kalau misalkan negara itu ada dalam keadaan chaos, dikolonisasi oleh negara lain, ya akan sangat sulit sekali bagi warganya itu untuk sampai menjadi manusia yang paripurna. Nah ini lebih konkret ya. Jadi kemerdekaan itu berarti makna salbi. Makna salbi dari apa? Bukan hanya dari penjajahan, karena penjajahan itu khusus dalam pengertian kolonialisasi tadi. Tetapi yang lebih umum daripada itu, yaitu kezoliman dan kemaksiatan dan kesesatan begitu. Karena pada akhirnya seorang mukmin itu harus menjadikan dunia ini sebagai ladang, bukan sebagai tempat panen begitu. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan di sini, ya, bahwa penjajah Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis serta lainnya memang sudah hengkang pergi meninggalkan negara Indonesia tercinta. Tapi jangan lupa, saat ini kita berhadapan dengan penjajah baru yang tidak kalah berbahayanya. Dan penjajah tersebut mengaku dari bangsa kita sendiri. Karena itu, melalui peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, kita harus kembali memompa semangat juang kita untuk merdeka dari segala bentuk penindasan, untuk merdeka dari segala bentuk kezaliman, untuk merdeka dari segala bentuk kesesatan. Oke. Nah, jadi tadi kembali lagi, kalau si Imad itu dia tidak menyentuh poin-poin ini. Dia itu menyentuh seolah-olah kita ini sedang ada dalam masa penjajahan kolonialistik atau sedang dalam masa penjajahan feodalistik begitu. Nggak ada. Nanti kita lihat ya dari apa yang dibicarakan oleh Habib Rizik di sini. Tidak sedikit pun beliau itu membawa-bawa nasab. Di sini ini kemerdekaan, ini kan acaranya acara yang berkaitan dengan kemerdekaan kita sebagai bangsa, sebagai negara. Itu nggak bawa-bawa fasisme, itu nggak ada, nggak bawa-bawa rasisme, tidak ada. Habib Rizik di sini. Si Imad mah kemana-mana karena memang pikirannya sudah kayak gitu terus begitu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang real ini tidak disentuh. Dan kalau kita ingat misalkan perkataannya yang masyhur dari yang suka dinisbahkan kepada Pak Karno itu kan beliau berkata ya peperangan saat ini akan lebih mudah daripada dibandingkan dengan peperangan masa depan, karena masa depan itu kita sudah tidak tahu yang mana yang musuh, yang mana yang kawan begitu. Nah, Habib Rizik di sini memperingatkan itu. Jadi sekarang itu kita bukan sedang dalam kolonialisme, bukan sedang dalam kolonialisasi, kita tidak sedang dikoloni oleh satu bangsa apapun, tetapi kezoliman itu dirasakan oleh orang-orang yang mengaku sebangsa juga sama kita begitu. Itu yang diingatkan supaya kita itu merdeka dari situ. Ini menjadi momen begitu loh, peringatan kepada kita. Kita loh punya musuh yang sama. Siapa? Orang-orang masih bangsa kita sendiri, zolim kepada kita begitu. Saudara, dan kita harus merdeka daripada segala bentuk kemaksiatan. Oke, itu juga pemilihan diksi menarik ya. Tadi si Imad itu kan bilangnya kami ya, ini kita. Sudah beda. Kalau Anda teliti itu. Inilah tugas kita sekarang untuk melanjutkan dan untuk mewujudkan cita-cita para syuhada, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mengorbankan yaitu harta benda dan jiwa raga mereka di dalam merebut kemerdekaan ini.
Ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah. Sebentar. Nah itu jadi para syuhada dulu itu mereka mengorbankan nyawa mereka bukan tanpa cita-cita, dan cita-citanya itu bukan hanya mengusir para penjajah, bukan, tetapi ada cita-cita yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Nah kalau itu yang wafatnya itu para syuhadanya itu adalah para ulama kita, kemudian sepuh-sepuh kita terdahulu yang memang memahami agama, supaya kita sebagai anak cucunya itu lebih nyaman, lebih mudah tatkala mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tatkala mencari ilmu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tidak berhenti di situ, dan tidak berhenti juga pada masalah-masalah duniawiyah. Ya kita ini bangsa yang besar, lah bangsa yang besar, apalah kenyataannya seperti ini loh. Ya kita lihat saja dari kenyataan, begitu kenyataannya. Kita ini sedang dalam fase rusak-rusaknya selama 80 tahun Indonesia merdeka itu. Yang mana yang paling bertanggung jawab itu 10 tahun pemerintahan kemarin. Itu, dan ini kan sekarang sedang dipreteli itu satu-satu pembuktiannya. Sudah 80 tahun kita merdeka. Tapi apa yang kita lihat saat ini? Fakta dan realitanya yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan? Satu, merajalelanya maksiat seperti perdukunan, narkoba, minuman keras, perzinahan. Nah, sebentar, ini akan menyebutkan satu-satu problemnya secara tafsili begitu ya. Nanti ada 9 kalau tidak salah. Ini kita ulang lagi ya. Rasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi konsep kemerdekaan itu pada akhirnya tidak relevan lagi. Kenapa? Karena namanya saja merdeka, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kezoliman dan kemaksiatan yang mana tatkala itu dengan mudah dijumpai oleh kita, berarti kita ini belum benar-benar merdeka. Nih beberapa masalahnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan? Satu, merajalelanya maksiat seperti perdukunan, narkoba, minuman keras, perzinahan, judi, LGBT, dan sebagainya. Sehingga semua itu menjadi penyebab datangnya banyak musibah dan bencana yang menimpa kita. Kedua, Oke, nah itu kan cara berpikirnya Qur'ani memang demikian. Jadi kita ini punya masalah belum merdeka. Masalah kita itu banyak sekali. Kenapa? Ya salah satunya itu kemaksiatan itu masih banyak, dan karena itulah ada turun apa? Azab yang disegerakan ya. Azab yang disegerakan itu ya bentuknya balahi begitu ya, apa? Musibah-musibah begitu. Ya mudah-mudahan itu bukan azab ya, mudah-mudahan itu baru apa? Baru peringatan, karena memang yang disebutkan oleh Habib Rizik tadi sangat kita saksikan, betul sangat dekat dengan kita. Dan inilah cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kita tidak menutup mata. Kalau ada ya ada begitu, kalau sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak. Dan inilah tugas ulama. Si Imad itu apa tadi di dalam pembicaraannya? Nggak ada nyentuh-nyentuh kayak gini, cuman ngobrolin leluhur-leluhur aja. Ngobrolin leluhur itu bikin kamu delusional begitu. Leluhur kamu itu bukan kamu. Bukan, ya. Dalam hal nasab misalkan, ya itu mah ada urusannya sendiri, ada ilmunya sendiri, ada fikihnya sendiri. maraknya korupsi sehingga negara kita yang sebetulnya kaya raya ini harus menghadapi atau harus menjadi negara yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Yang ketiga, Oke, yang kedua tuh korupsi ya. Itu disebut gak sama si Imad? Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Ya, apa si Imad itu pernah menjadikan korupsi itu sebagai tema dari apa yang dia bicarakan sehingga didengar oleh orang lain begitu. Karena kan ini harus digaungkan ya. Di Indonesia itu kan no viral no justice ya. Itu kedua tuh. hadapi atau harus menjadi Ya. negara yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Yang ketiga, menggilanya pajak sehingga pajak menjadi sumber utama APBN negara kita. Sedang kekayaan alam kita seperti emas, batu bara, nikel, timah,
minyak dan gas, serta tambang lainnya hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang rakus dan serakah. Yang keempat, ini juga harus menjadi perhatian ya, dan ini harus diperhatikan supaya kita itu lebih menggaungkan al-haq, lebih menggaungkan kebenaran itu yang diambil dari kenyataan, yang memang ada kenyataannya. Nah, kenyataannya kan begini, Indonesia ini tanahnya subur, iya. Kemudian sumber daya alamnya melimpah juga, betul. Lautnya juga sangat luas, lebih luas daripada daratannya, betul. Yang mana seharusnya dari situ begitu ya, barang-barang menjadi murah, pangan menjadi murah, kan itu kelazimannya. Tetapi kok kenapa malah sebaliknya? Kemudian yang mana kalau misalkan sumber daya alamnya itu dia melimpah, kan seharusnya sumber pendapatan negara ya dari situ setidaknya. Lah kok sekarang malah dari pajak, yang mana itu sebetulnya tidak menjadi masalah sumber pendapatan negara dari pajak, asalkan sumber dayanya itu juga tinggi begitu. Lah ini mas sudah sumber dayanya itu pas-pasan, sumber daya manusianya ya, sumber daya manusianya itu pas-pasan, itu mau dijadikan sumber pendapatan negara, tercekik akhirnya begitu, yang mana nanti hasilnya tidak dikembalikan untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Itu sebetulnya nggak jadi masalah. Ayo Indonesia mau ngambil pajak berapa? 25%. Gitu. Apa sekalian mau 40% begitu kayak di negara yang lain, atau kayak sepak bola lah di beberapa negara begitu 55%. Sok, asal itu kembali lagi kepada kita. Itu kan buat kita juga. Lah kalau misalkan kita sekarang pajak udah diambil, beli rokok dipajakin. Yang belinya ini dari kulaan dipajakin. Udah ke kita dijual dipajakin lagi. Kita kalau ngeteng lagi ke orang lain ya dipajakin lagi. Itu pajak kan beberapa lapis. Setelah begitu hasil dari pajaknya nggak kembali ke kita. Yang mana pada akhirnya sekolah tetap harus bayar, BPJS juga harus bayar lagi, untuk kesehatan harus bayar lagi, untuk pendidikan harus bayar lagi, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadikan repot begitu, ya repot. Nah, jadi ini yang diingatkan supaya kita itu berpikir dari kenyataan. Dari kenyataan ini nanti menjadi pola pikir, dan pola pikir ini nanti akan menjadi tindakan. Nah, tindakan komunal ini penting dari pola pikir yang komunal. Pola pikir yang komunal ini bisa terbentuk apabila media jalan begitu. Suara dikeluarkan, suara didengarkan. Nah, itulah ya. Yang keempat ini perampasan tanah rakyat ya. Ini saya sudahi saja dulu di sini, dan itu pun fakta juga begitu. Jadi bedanya si Imad sama Habib Rizik itu di sini. Si Imad itu dia delusional, berpikirnya itu dalam pikirannya sendiri. Kemudian dikeluarin, nggak ada kenyataannya. Kok ngobrolin rudal segala macam, nggak ada begitu, nggak ada. Kemudian ngobrolin bangsa-bangsa menjajah, nggak ada juga. Itu dalam pikirannya. Yang dituju mudah-mudahan bukan Ba'alwi begitu. Nah, sedangkan Habib Rizik ini dari kenyataan. Dan sekali lagi ini penting untuk diviralkan supaya menjadi akal komunal. Yang mana akal komunal itu akan membentuk karakter, yang mana karakter akan membentuk perbuatan. Perbuatan ini nanti akan membentuk banyak hal, terutama salah satunya itu pemilihan pemimpin begitu. Nah, demikianlah ya. Jadi si Imad menyembunyikan koruptor itu nggak dibahas-bahas, nggak disebut-sebut. Sedangkan Habib Rizik thumbs up ya, jempol buat beliau. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.